taunya gue hamil. Gue bilang lah ke Papa Dali. Terus Papa Dali itu, nih ya guys, kan harus tahu, dari awal Papa Dali tahu gue hamil, Papa Dali itu nggak pernah nyebut kata aborsi, nggak pernah nyuruh gue untuk aborsi, nggak pernah minta gue untuk aborsi, itu tidak pernah. Satu-satunya hal yang Papa Dali bilang itu hanya, aku belum siap. Tapi apapun keputusannya, yaitu keputusan kamu, tapi aku belum siap, dia bilang gitu. Ya wajar guys ya, namanya kita. Ya intinya apa yang aku lakuin dulu tuh salah ya, tentang gimana aku bisa hamilnya. Tapi ya udahlah, it was on the past, I learned from my mistake. But Papa Dali bilang gitu, terus kayak selama sebulanan itu tuh kita benar-benar yang kayak, kita benar-benar bareng tiap hari. Papa Dali nemenin aku terus tiap hari. Dan dia tuh nggak pernah maksain untuk nanya gimana, jadi gimana keputusan kamu gini-gini. Karena aku bilang ke Papa Dali kalau aku butuh waktu untuk mikir. Karena kan maksudnya ini yang hamil gue ya, yang bunting gue. Jadi gue harus mikir kayak, ini gue, decision gue gimana nih, mau aborsi apa gue simpan anaknya. Karena kan banyak banget ya pemikirannya kayak, kalau misalkan gue aborsi gue bakal, kalau gue aborsi gue bakal bener-bener nyesel seumur hidup. Terus gue bakal kayak, ya nyesel aja. Tapi kalau gue nggak aborsi gue bakal dihujat-hujat. Terus belum lagi gue mikir kayak, ini si Dalinya bakal ada nggak buat gue gini-gini. Iya sayang. Iya ada. Sorry guys. Kayak gue mikir kayak Papa Dalinya bakal nemenin gue nggak gini-gini. Terus pokoknya setelah sebulan itu, gue akhirnya memutuskan untuk nge-keep Kamari. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak aborsi Kamari, karena gue merasa gue udah banyak dosa, gue udah banyak salah. Hal yang gue lakuin ini udah salah. Kalau gue aborsi gue malah semakin salah. Dan kalau bilang tanya cantik, terus kalau gue aborsi gue bakal lebih nyesel gitu. Ya udahlah, ini udah kesalahan gue harus terima konsekuensinya. Kayak gue udah bilang sama diri gue sendiri kayak, ya udah, gue mau dihujat satu Indonesia nggak apa-apa, yang penting gue nggak bunuh anak gue gitu dalam pikiran gue. Terus akhirnya gue bilang lah ke Papa Dali. Awalnya tuh dia tuh nggak bisa nerima guys. Dia tuh cuma bilang kayak, tapi aku bilang kayak kita tuh nggak bisa anything serius, dan aku bilang sama kamu kalau aku masih kayak mikirin mantan aku. Dia bilang gitu. Jadi ya gue galau gitu kan. Ya udah kayak, anjing lah, ini berarti Dali nggak bakal tanggung jawab nih, nggak bakal jadi father figure-nya Kamari. Terus setelah waktu berjalan, nggak tahu gimana tiba-tiba dia terima aja. Tiba-tiba kayak dia nemenin ke rumah sakit. Dia kayak, oh sabar deh kalau anaknya cowok nanti aku bakal gini, atau aku nggak sabar deh kalau cowok bakal sama teman-teman cowok aku gini. Apa sayang? Enggak, dia itu mbak mau Apa sayang? susu aja ya, Cucu. Iya mama. Tapi ya sebenarnya kalau kalian mau tahu, dari awal gue tahu gue hamil anaknya Dali, gue tuh udah kayak waktu gue tes pack guys, at least 3. It was like 3. Iya, what? I thought you were talking about this. Nah ya, waktu gue tes pack, kayak sekitar 30% di dalam diri gue tuh berharap itu positif. 70%-nya tuh gue berharap negatif. 30%-nya tuh karena gue gak mau pisah dari Papa Dali. Gue bukan bermaksud baby trap ya, bukan. Gue depresi, kayak gue bener-bener desperate, gue bener-bener secinta mati itu sama Papa Dali. Kayak gue kayak gak bisa, gue gak pengen pisah dari Papa Dali gitu. Jadi kayak waktu gue tahu positif, kaget banget, tapi gue seneng gue kayak, alhamdulillah, rezeki ini dari Tuhan. Tuhan tidak mau saya pisah dari Papa Dali. Jadi gue kayak, gue bilangnya ke Dali kalau gue masih perlu waktu buat mikir. Padahal ya dari awal gue tahu gue hamil, gue tuh udah tahu gue bakal simpen anaknya. Walaupun ya sebenarnya walaupun misalnya nggak sama Papa Dali ya, gue tahu aborsi itu hal yang salah. Jadi gue mungkin juga pasti bakal simpen. Tapi karena ya kebetulan ini orang yang gue sayang ya, gue cinta banget sama ini orang, ya gue simpen gitu kan. Tapi Papa Dali tuh nggak pernah tahu ya cerita ini. Jadi ya mungkin Papa Dali sekarang lagi di samping aku dengerin cerita ini kayak, anjir ya, berarti sama ini lo penipuan ya ke gue. Terus ya udahlah, akhirnya berjalannya waktu, kayak Papa Dali tuh gak pernah langsung kayak jatuh cinta sama gue, enggak ya guys. Jadi bener-bener, makanya kenapa Papa Dali tuh bisa cinta mati sama gue, karena dia bener-bener kayak melewati banyak proses untuk jatuh cinta sama gue. Dan sama halnya kayak gue, karena gue susah banget dapetin dianya. Kayak dia sempat mau ninggalin gue buat mantannya, dia sempat mau ninggalin gue karena dia perlu waktu sendiri. Jadi sekalinya dapet tuh, gue tuh bener-bener sayang. Kalian tahu sendiri ya, kayak apalagi kita cewek-cewek suka banget
sama cowok yang susah didapetin gitu loh. Jadi Papa Dali tuh susah didapetin, jadi sekali dapet tuh gue bener-bener cinta mati gitu sama nih orang. Ya udah, akhirnya berjalannya waktu kayak, pokoknya gue ingat pertama kali Papa Dali tuh bilang dia tuh sebenarnya sayang sama gue dari ya udah dari lama, cuman pertama kali dia bilang I love you sama gue tuh waktu gue melahirkan. Itu pertama kali dia benar-benar bilang I love you, karena selama ini gue selalu kayak sebelum gue melahirkan gue tuh kayak, lu tuh sayang gak sih sebenarnya sama gue, kayak lu tuh mau gak sih sebenarnya sama gue, lu tuh kalau cuman karena terpaksa gue nggak mau deh, mendingan kita pisah rumah aja, udah nggak apa-apa, gue nggak perlu, gue nggak apa-apa nggak jadi single mother, bodo amat. Kayak gue udah, namanya juga ibu hamil ya, agak-agak sinting gitu kan emosinya, jadi ngomel-ngomel gitu selama itu. Can you text Cantik as well please? Cantik's not balas, bro. Oh. Then what is this? Bilang Desvia, Cantik nelfon Jan, telepon dong. Terus memang selama itu karena ya